Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke pelajaran akidah akhlak ya. Bab 6 tentang kalimat thayyibah 2. Ini berhubungan dengan taubat ya. Ya baik, kita mulai. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 53. Sudah dibuka semuanya? Ya. Kita mulai ya. Nah, pengertian taubat. Tobat artinya menyesali perbuatan salah ya, perbuatan salah atau dosa yang telah dilakukan disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Dan tobat ini ya adalah sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena manusia seringkali berbuat dosa dan kesalahan ya. Manusia adalah tempatnya salah ya, atau manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, perintah bertaubat terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 153. Nah, kita baca sama-sama ya. Silahkan dibuka halaman 54. Ini perintah bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya ada kesalahan atau dosa. Berdosa artinya melakukan sesuatu yang dilarang syariah atau agama, atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariah Islam. Dalam ajaran Islam dikenal ada dua jenis dosa ya, yaitu dosa besar dan dosa kecil ya. Untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari dosa tersebut ya. Jika perbuatan dosa besar itu mengakibatkan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat ya, serta akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu termasuk dosa besar. Contoh dosa besar adalah syirik ya, atau menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berjudi, mengambil hak milik orang lain, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur ya, meminum minuman beralkohol dan sebagainya. Nah, sementara dosa kecil tidak sampai mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat, serta diakibatkannya tidak sebesar akibat yang ditimbulkan dosa-dosa besar. Tetapi perlu diingat ya, bahwa dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dapat berubah menjadi dosa besar. Dosa besar selain merusak diri sendiri juga merusak orang lain ya. Nah, sebagai muslim yang baik kita harus meninggalkan dosa kecil ataupun dosa besar. Selanjutnya, kalimat taubat dan artinya ya. Bisa kalian lihat juga nanti di buku paket di halaman 55 ya. Kalimat taubat yang dibaca adalah kalimat thayyibah istighfar yang berbunyi astaghfirullahalazim ya, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung ya. Selain itu juga ada nanti kalimat istighfar yang dalam bentuk kalimat lain ya, atau yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad atau yang disebut Sayyidul Istighfar. Nah, nanti kita baca sama-sama ya. Selanjutnya, keutamaan lafaz istighfar. Ya, keutamaan lafaz istighfar. Yang pertama, kalimat paling ampuh untuk melebur dosa. Yang kedua, orang yang sering mengucapkan kalimat istighfar adalah calon penghuni surga. Yang ketiga, kalimat istighfar bisa membinasakan kekuatan setan.
Yang keempat, bisa membantu manusia untuk menyelesaikan banyak masalah. Nah, itu keutamaan lafaz istighfar. Selanjutnya, tata cara atau adab taubat. Nah, ini cara bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ya. Yang pertama, meminta maaf kepada orang yang telah disakiti, telah dicaci, atau telah dipukul. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan mereka. Mereka itu maksudnya orang yang telah disakiti, ya, telah dicaci atau telah dipukul, atau telah. Yang ketiga, berbuat baik kepada mereka. Ya, mereka itu maksudnya yang tadi, yang telah disakiti, telah dicaci, atau telah dipukul. Ya. Nah, ini tata cara atau adab taubat. Yang pastinya salah satunya juga yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, ya, dan memperbanyak amal sholih. Nah, selanjutnya tata cara atau adab taubat, ya. Ini agar taubat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, Ibu ulangi ya, ini masih tata cara atau adab taubat. Ini agar taubat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad dan berjanji untuk tidak akan melakukan dosa itu kembali. Ya, tentang cara bertobat ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135.